Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara menggali ide dalam menulis feature. Secara anatomi tubuh, kata ide itu sendiri muncul dari diri kita yang berasal dari otak kita. Bagaimana ide itu adalah representasi dari apa yang ada dalam tubuh kita, sehingga kemampuan otak kita dalam mengolah informasi yang dimiliki oleh tubuh itu akan terwujud dalam ide-ide. Otak tidak bekerja sendirian, dia dibantu oleh panca indera kita. Maka ide-ide itu sejatinya muncul dari panca indera kita, yaitu dari penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian perasa lidah kita, kemudian kulit kita ini, peraba. Sama juga ide penulisan feature berangkat dari apa yang ada dalam tubuh kita. Misalnya saja, indera penglihatan. Misalnya saja kita perjalanan dari kos atau rumah menuju ke kampus. Pasti indera penglihatan kita akan melihat banyak hal di jalan. Misalnya saja kita keluar rumah, kemudian di sudut gang ada tetangga kita sedang menyirami tanaman, yang sebelumnya tetangga kita itu tidak pernah merawat tanaman sama sekali. Tapi di pandemi ini ternyata dia membudidayakan tanaman hias misalnya, sehingga di tembok rumahnya sampai di pagarnya itu ditanami berbagai macam jenis tanaman hias. Nah, itu bisa menjadi ide. Mengapa tren memelihara tanaman hias ini muncul saat pandemi? Apakah tren penjualan tanaman hias di musim pandemi ini naik dibandingkan sebelum pandemi, misalnya seperti itu? Katanya di pandemi ini banyak orang-orang yang bangkrut, penghasilannya turun, jatuh miskin mendadak. Tapi kenapa orang-orang masyarakat gemar memelihara tanaman hias tersebut? Itu salah satu contoh. Kemudian kita jalan lagi lurus, kemudian ada, kalau kemarin ada ide warung angkringan misalnya. Kita melihat warung angkringan yang baru muncul saat pandemi. Ternyata pedagang angkringan itu adalah korban PHK saat pandemi. Seberapa besar dampak pandemi ini terhadap pekerjaannya sehingga dia di PHK oleh perusahaan? Kenapa dia banting setir berjualan angkringan? Kenapa pilihannya adalah angkringan? Selanjutnya, dari mata kita, dari indera penglihatan kita, itu kita mendapat banyak ide. Kemudian dari indera pendengaran kita saat ini di rumah, kemudian ibu kita nyeletuk, wah, harga cabai sekarang naik dari sekilo sekian menjadi sekian. Jika ibu kita nyeletuk, kita akan mendengar. Nah, itu bisa menjadi ide lagi untuk penulisan feature. Kita juga bisa mengembangkan misalnya bagaimana kesadaran warga untuk menanam pohon di kebun rumahnya atau lahan sisa di rumahnya, misalnya melalui pot-pot atau hidroponik dan lain sebagainya. Atau ketika kita jalan-jalan, kita mendengar ada keluh kesah sesama mahasiswa misalnya. Kuliah daring ini sangat tidak menyenangkan karena dosen hanya membuat materi kemudian diserahkan ke mahasiswa, kita diminta nonton YouTube seperti ini, kemudian kita diminta ngerjain tugas yang banyak kayak gitu. Itu juga bisa menjadi ide. Itu dari indera pendengaran. Indera penciuman misalnya, jika kita
misalnya lewat di sebuah sungai, kita mencium bau busuk dari sana, sungai tersebut yang seharusnya bersih dan tidak berbau, ternyata kok baunya tidak enak, itu bisa menjadi ide. Dari indera pengecap kita, feature yang kata orang menyenangkan, misalnya kuliner seperti itu. Kita pergi, pandemi ini kan banyak kuliner yang tutup, tapi sekaligus banyak yang buka baru. Kita coba icip-icip seperti itu bisa. Dari lidah itu kita akan tahu, oh ternyata jadah bakar itu rasanya seperti apa. Oh seperti ini. Kenapa diminati banyak orang? Oh karena unik misalnya. Pengecap kita itu bisa menjadi ide. Itu. Kemudian indera peraba kulit kita yang tinggal di Jogja. Kenapa akhir-akhir ini hawanya dingin? Itu sebuah hal yang normal, tapi ketika si dingin kemudian kita mengeluarkan pengukur suhu, ternyata suhunya meningkat sekian derajat. Itu juga bisa menjadi ide penulisan feature. Nah, dari ide-ide yang muncul itu perlu digali lebih dalam. Yang perlu dilakukan adalah riset. Sebagaimana produk jurnalistik lainnya, kita wajib riset before report. Jadi ini harus riset sebelum melaporkan. Dari indera penglihatan tadi yang melihat tetangga kita bermain tanaman hias tadi, kita harus riset. Salah satu cara riset yaitu melihat, kemudian merasakan sendiri atau kita membeli sendiri di kios bunga atau tanaman hias, atau kita wawancara. Jadi wawancara itu hanya satu bagian dari langkah riset kita. Kita wawancara kepada tetangga kita itu, kita juga harus wawancara dengan penjual bunga tanaman hiasnya. Selain itu, kita juga update data, riset by data. Kita cek di internet ataupun di buku atau referensi lainnya bagaimana tren tanaman hias pada tahun ini. Sama juga ketika yang tadi ngambil ide penjual hik atau angkringan tadi yang kena PHK tadi, kita wawancara, nongkrong di situ aja, makan sepuasnya tapi bayar. Itu kita sambil ngobrol-ngobrol kenapa dan kenapa. Kita wawancara sebanyak-banyaknya sampai kita mentok feature itu, sampai mentok wawancaranya. Begitu juga yang ide-ide lain yang didapat tadi. Setelah riset, apa yang harus dilakukan? Semakin banyak kita mengumpulkan data, semakin menarik feature kita. Semakin banyak kita mengumpulkan data, maka semakin banyak angle yang bisa kita pilih. Kemudian semakin lama kita bersinggungan dengan objek tersebut, maka semakin baik pula rancangan feature kita. Jadi menulis feature itu tidak seperti menulis strike news yang liputan hanya 3 menit, 5 menit kemudian jadi berita. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, menulis feature itu ibarat bercerita. Ketika tulisan kita dibaca itu seolah-olah yang membaca itu berada di dalam cerita tersebut. Tadi yang pertama menggali ide dari panca indera, yang kedua melakukan riset, yang ketiga adalah memilih angle. Dari semua cerita pasti ada sudut pandang yang menarik. Bagaimana menggali angle? Pertama, bisa kita siapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan riset, kita sudah memiliki angle, sehingga mengarahkan riset tersebut ke angle kita. Atau setelah riset, kita baru memilah-milah angle. Dari sekian banyak fakta yang ditemui di lapangan, kita memilih satu angle yang pas dan menarik. Itu tadi 3 tips untuk menggali ide dalam menulis feature. Tidak perlu lari kemana-mana karena ide itu ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan terdekat kita, bahkan di rumah kita.
Bahkan apa yang kita alami saat ini bisa menjadi ide penulisan feature. Misalnya kuliah daring itu tadi, Anda bosan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ide. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari diakhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futsal.